Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaza Pratama dengan NIM akhir 064. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari kecerdasan artificial intelligence. Tapi sebelum itu, dalam dunia pemrograman ini kan pencarian jalur terpendek tuh menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi, terutama tuh dalam sistem navigasi kayak GPS, terus game, dan perencanaan rute transportasi lainnya. Dan beberapa algoritma yang biasa itu sering dipakai untuk menyelesaikan masalah ini tuh ada dua, yaitu Astar dan Dijkstra. Nah, pada pemrograman kali ini tuh saya menggunakan Astar untuk menemukan jalur terpendek di Kota Palu. Kebetulan kan karena ini lingkupnya kota, di sini saya menggunakan Kota Palu sebagai pilihan saya untuk mengerjakan proyek ini. Khususnya tuh di daerah jembatan Ponnulele ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Kenapa saya lebih memilih Astar ketimbang Dijkstra? Yang pertama, karena Astar itu lebih efisien kalau dibanding sama Dijkstra, terutama dalam pencarian jalur di lingkup besar seperti jaringan jalan kota. Lalu yang kedua tuh dia tuh lebih memanfaatkan heuristiknya yang memungkinkan algoritma itu lebih cepat menemukan rute optimal tanpa mengecek semua kemungkinan. Lalu yang ketiga itu cocok untuk sistem navigasi real time seperti ya GPS pada sekarang. Oke, mungkin sekian aja penjelasan singkat kenapa saya lebih memilih Astar ketimbang Dijkstra. Kita langsung aja ke kodenya di sini. Yang pertama di sini ya ada pip install untuk menginstal ini, dan ini import ini untuk menginstal library. Yang OSMN ini tuh digunakan untuk mengambil data jalan dari OpenStreetMap dalam bentuk graph. Dalam bentuk graph. Lalu yang network ini tuh digunakan untuk memproses dan analisis jaringan lainnya. Lalu yang terakhir nih yang Matplotlib ini untuk untuk menunjukkan visualisasi lah dari grafik sebuah peta. Karena kan di sini kita bakal menunjukkan sebuah peta map. Lalu yang di sini nih, nah di sini adalah koordinat yang saya pilih. Di sini saya kan tadi memilih dua, yang titik awal dan titik akhir. Dimana titik awal saya tuh di origin pointnya itu di sini saya memilih jembatan Ponnulele dengan titik koordinat tuh seperti pada di layar. Lalu untuk destinasi atau tujuan atau titik akhirnya lah istilahnya, di sini saya memilih Bandara Mutiara Sis Al Jufri dengan titik koordinat sebagai berikut. Lalu di sini tuh yang origin. Lalu di sini tuh yang ini nih, kode ini tuh itu tuh untuk mengambil data jalan. Kebetulan kan tadi saya memilih Kota Palu ya. Dan fungsi type drive ini tuh untuk memastikan bahwa hanya jalan yang bisa dilewati kendaraan bermotor gitu yang bisa diambil untuk kode ini. Lalu yang ini kan OpenStreetMap itu kan mungkin memiliki beberapa jaringan yang terputus lah, misalnya kayak jalan-jalan kecil yang tidak terhubung dan jaringan utama. Nah, maka daripada itu di sini tuh ada weakly connected, yang dimana tuh berfungsi untuk mencari semua bagian jaringan yang terhubung secara lemah. Lalu ada max K-lane, yang dimana tuh untuk memilih komponen terbesar agar perjalanan tidak terjebak di jalan buntu. Lalu yang kode ini itu adalah kode untuk menemukan node terdekat dari titik asal dan tujuan. Karena titik asal dan tujuan itu diberikan dalam bentuk koordinat, jadi kita tuh perlu mencocokkan dengan simpul node. Lalu fungsi nearest yang ini nih,
Itu untuk mencari kode jalan terdekat berdasarkan koordinat latitude dan longitude yang telah saya berikan. Lalu di sini ya karena tadi saya menggunakan Astar, jadi di sini tuh digunakan untuk mencari yang tadi, untuk mencari jalur terpendek. Dan parameter wake ini, parameter wake leg ini itu tuh untuk memastikan bahwa jalur itu dihitung berdasarkan panjang jalan. Oke, panjang jalan itu bukan jumlah simpul atau waktu tempuh. Oke, jadi panjang jalan yang kita hitung. Lalu di sini untuk kode untuk menampilkan visualnya, petanya di sini. Di sini ya Oxplot Graph ini untuk memvisualisasikan peta yang tadi tuh. Blue-nya ini untuk warna jalurnya. Kenapa saya tandain warna biru? Karena kebetulan kan di project ini tuh ada worst case-nya yang dimana kita tuh harus membuat kayak oke, kita udah nemu nih jalannya, tapi kita buat jalan itu macet, dan gimana gimana jalur kita tuh bakal mengatasi kemacetan ini dengan mencari jalur alternatif lain. Oke. Lalu kode yang ini tuh untuk menyimpan koordinat jalur awal, mengambil koordinat longitude dan latitude dari setiap node dalam jumlah yang ditemukan. Dan data ini tuh nantinya tuh digunakan untuk perbandingan. Nah, dengan jalur baru yang tadi tuh, yang istilahnya udah dibuat macet lah kita jalurnya. Lalu yang ini tuh untuk menentukan ruas jalan yang diblokir. Kebetulan di sini tuh dua ruas jalur yang diblokir tuh berada pada indeks ketiga, hingga keempat, dan ke indeks 7 serta 8 untuk Astarnya. Lalu di sini tuh kita membuat salinan graf dan menghapus ruas jalan yang diblokir. Salinan graf ini tuh dibuat untuk menyimpan perubahan tanpa mengganggu data asli dan menghapus ruas jalan yang diblokir. Lalu yang 11 ini ada untuk menjalankan Astarnya lagi dan untuk mencari jalur alternatif. Jadi ini tuh proses untuk jalur yang telah diblokir ya, dan kita menentukan rute mana nih yang sekiranya bisa lebih cepat gitu untuk melewati kemacetan tersebut. Karena jika jalur awal diblokir, yaitu tadi akan mencari rute alternatif di graf yang telah dimodif, dan jalur baru yang ditampilkan itu berwarna merah. Karena tadi yang sebelumnya kan warna biru, nah ini sini saya buat warna merah. Oke. Nah ini untuk kode yang telah yang telah dibuat worst case-nya, telah dibuat macetnya lah. Di sini saya menggunakan warna merah sebagai penanda bahwa ini adalah rute yang baru istilahnya ya. Yang anti macet lah, simpelnya ya, anti macet. Karena kita udah melewati kemacetan dengan mengambil rute atau alternatif jalan lain untuk mencapai titik yang tadi tuh. Lalu di sini tuh ya notes ini yang tadi, data koordinat jalur lama dan baru tuh disimpan untuk analisis lebih lanjut atau visualisasi tambahan. Lalu ya ini untuk menampilkan sketcher plot untuk membandingkan jalur. Nah ini nih seperti gambar jalur yang jalur lama tuh jalur baru. Ini tuh yang tadi udah kena macet, dan alternatif lainnya ini. Jadi ada perbedaan jalur ya, walaupun mungkin emang sedikit. Ya mungkin karena emang macetan tuh saya buatnya di daerah sini doang. Jadi ini tuh menentukan ke arah lain, tapi dengan titik yang sama. Gitu. Jadi mungkin cukup sekian kali ya penjelasan kode dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.